Lewis Hamilton akan melewatkan latihan bebas 1 di Meksiko, dan sebagai gantinya akan ada Antonio Fuoco yang akan balapan dengan Ferrari. Mari kita lihat alasan di balik pilihan Ferrari ini. Kita juga akan membahas posisi ketiga Leclerc di Austin. Kita juga akan melihat pernyataan Frederick Vasseur tentang mengapa Ferrari berada setengah detik di belakang Red Bull. Mari kita lihat juga kata-kata Toto Wolff yang berbicara tentang persaingan kejuaraan dunia dengan mengatakan bahwa Verstappen diunggulkan dibandingkan Norris dan Piastri. Akhirnya, mari kita lihat juga penalti yang diterima oleh Carlos Sainz. Sebelum kita mulai, tolong beri dukungan dengan memberikan like, dan sekarang kita lihat semuanya secara detail. Lewis Hamilton tidak akan berada di balik kemudi Ferrari pada sesi pertama latihan bebas Grand Prix Meksiko. Sebuah kabar yang mengejutkan banyak penggemar, tapi sebenarnya ada alasan khusus di balik keputusan Maranello ini. Yang akan mengemudikan SF25 dalam latihan bebas adalah Antonio Fuoco, pembalap dari program ketahanan Ferrari dan pemenang 24 jam Le Mans tahun 2024. Ya, dia sosok yang telah terikat dengan Ferrari selama bertahun-tahun, tetapi yang tidak mengendarai mobil Formula 1 di akhir pekan resmi selama lebih dari 10 tahun. Tentunya dia telah melakukan beberapa tes pribadi, namun Antonio Fuoco melakukan tes Formula 1 pertamanya dengan Ferrari pada tahun 2014, dan sejak itu tidak pernah berhenti bekerja di belakang layar sebagai penguji dan orang kunci di simulator. Dan sekarang akhirnya dia kembali ke lintasan dan akan menggantikan Lewis Hamilton. Mengapa Hamilton melewatkan latihan bebas 1? Alasannya adalah peraturan. Setiap tim diwajibkan oleh peraturan FIA untuk menurunkan setidaknya 2 kali dalam setahun seorang pembalap rookie, yaitu pembalap yang belum mengikuti lebih dari 2 Grand Prix dalam kariernya, dan tim harus menjalankan pembalap ini selama latihan bebas 1. Charles Leclerc sudah 2 kali memberikan kemudi pada musim ini. Di Bahrain pada bulan April kepada Dino Beganovic, bintang muda dari Ferrari Driver Academy, dan kemudian di Austria, di mana Beganovic finish di posisi ke-18. Ini berarti satu hal, bahwa sekarang giliran Hamilton yang melewatkan giliran. Dan itulah sebabnya Antonio Fuoco akan berada di balik kemudi SF25 pada hari Jumat di sirkuit Hermanos Rodriguez di kota Meksiko. Antonio Fuoco mengonfirmasi berita tersebut dengan sebuah postingan di media sosial. Saya telah menerima panggilan. Meksiko, kita bertemu lintasan untuk FP1. Mari kita lakukan. Pesan singkat langsung namun penuh emosi. Bagi dia ini adalah semacam lingkaran yang tertutup. Dari bakat muda di Akademi Ferrari yang dikeluarkan dari program pada 2018 hingga orang kunci di simulator dan kemenangan di Le Mans hingga kembali ke kemudi mobil Formula 1. Hamilton tidak akan menjadi satu-satunya yang dikorbankan di tahap akhir musim ini. Ferrari masih harus menyelesaikan 2 sesi wajib dengan rookie berbeda untuk mematuhi peraturan FIA. Setelah Meksiko, akan ada 4 Grand Prix yang tersisa. Brasil, Qatar, Las Vegas, dan Abu Dhabi. Tapi ada masalah. Brasil dan Qatar adalah akhir pekan sprint dengan hanya 1 sesi latihan bebas. Las Vegas adalah sirkuit jalanan sehingga tidak cocok untuk pendatang baru. Hasilnya, satu-satunya opsi yang tersisa adalah balapan terakhir musim ini di Abu Dhabi, di mana kemungkinan seorang pembalap muda lain akan menggantikan Hamilton atau Leclerc untuk memenuhi kewajiban peraturan. Kemungkinan besar akan menjadi Hamilton lagi. Sebenarnya, keputusan ini bukanlah kebetulan. Antonio Fuoco adalah sosok kunci dalam tim WEC dan memiliki pengetahuan teknis yang sangat mendalam tentang proyek Ferrari. Menempatkannya di balik kemudi SF25 untuk 1 sesi latihan bebas 1 berarti mengumpulkan data nyata di lintasan yang dapat berguna baik untuk simulator maupun untuk kerjasama di masa depan antara 2 program Formula 1 dan Hypercar. Sebuah sinyal seberapa besar Ferrari ingin semakin mengintegrasikan 2 jiwa balapannya, Formula 1 dan ketahanan. Dan ini adalah tes simbolis, tetapi juga sangat strategis. Namun, mari kita dengarkan bersama juga pernyataan Charles Leclerc setelah meraih podium di Austin karena sangat menarik. Memang ada suasana tegang di Ferrari, tetapi di podium Austin, Charles Leclerc memilih untuk berbicara dengan jelas. Rumor di sekitar tim sama sekali tidak berdasar. Pesan langsung hampir membebaskan setelah berminggu-minggu di mana Ferrari berada di pusat badai media. Dari desas-desus tentang kedatangan Christian Horner hingga keraguan tentang masa depan Frederick Vasseur, rumor yang seperti yang ditegaskan Leclerc tidak memiliki dasar nyata. Semuanya dimulai pada hari-hari sebelum Grand Prix Amerika Serikat. Presiden John Elkann mengeluarkan pernyataan untuk mengonfirmasi dukungan penuh kepada Vasseur, menegaskan kembali kepercayaan pada proyek Ferrari. Namun langkah itu bukannya memadamkan spekulasi, justru memicu lebih banyak lagi karena beberapa media mengaitkan waktu pernyataan itu dengan rumor tentang Christian Horner, mantan kepala tim Red Bull yang dikaitkan dengan Maranello. Vasseur pada gilirannya menanggapi dengan ironis dengan mengatakan bahwa kata-kata Elkann lebih ditujukan kepada pihak ketiga daripada kepada saya, sebuah cara elegan untuk mengatakan bahwa saya bukan yang sedang diperiksa. Dan kemudian datang hari Minggu. Leclerc memasang helm, mulai berjuang sepanjang balapan dengan Lando Norris, dan finish di posisi ketiga. Sebuah podium yang sudah lama tidak didapatkan dalam 6 balapan. Hasil yang dibangun dengan semangat dalam balapan di mana semuanya bisa saja salah. Sejak hari Jumat situasinya sudah rumit karena kami melihat masalah pada gearbox di latihan bebas 1, hanya beberapa putaran dan akhir pekan yang menanjak. Namun, seperti yang dia ceritakan sendiri, tim berhasil merespons. Kami pulih langkah demi langkah, menyesuaikan keseimbangan di kualifikasi, menemukan performa, dan kemudian menjalani balapan yang sangat solid. Dan di balik senyum di podium itu ada pesan yang jelas. Terlepas dari rumor, Ferrari ini tetap fokus pada pekerjaan. Tidak ada gangguan, tidak ada kepanikan, hanya hasil.
Ketika Leclerc mengatakan rumor yang sama sekali tidak berdasar, dia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Dia berbicara untuk seluruh tim, karena selama berminggu-minggu paddock menggambarkan Ferrari yang tidak stabil, terpecah, siap untuk perubahan di puncak. Tapi sebenarnya, Vasseur sudah menandatangani kontrak jangka panjang, dan secara internal suasananya berbeda dari yang digambarkan. Leclerc tahu betul tentang itu. Paruh kedua tahun ini tidak mudah, tetapi podium ini menunjukkan bahwa kita bisa tetap fokus bahkan dalam momen tekanan. Intinya, ini adalah sinyal yang jelas. Sementara di luar orang membicarakan krisis, tim bekerja dan membawa pulang hasil. Duet dengan Norris adalah salah satu momen paling indah dalam balapan di Austin. Dua pembalap muda, keduanya bersih tapi penuh tekad. Hampir sepanjang balapan, Leclerc dan Norris bersaing untuk podium dengan jarak minimal dan strategi yang ketat. Akhirnya, Charles harus melepaskan posisi kedua, tetapi posisi ketiga itu lebih berharga dari sekedar piala. Ini adalah pesan kekuatan dan kesatuan, tepat ketika banyak yang menganggap Ferrari sedang dalam krisis teknis dan politik. Dengan hasil ini, Leclerc kini berada di posisi kelima dalam kejuaraan pembalap, sementara dalam kejuaraan konstruktor persaingan sangat ketat. Hanya ada 10 poin yang memisahkan Ferrari, Red Bull, dan Mercedes dalam perebutan posisi kedua. Pertarungan yang bisa berubah wajah dari balapan ke balapan dan membuat setiap poin menjadi krusial. Kata-kata Leclerc setelah Austin lebih dari sekedar jawaban untuk media. Itu adalah pesan untuk Maranello. Tim bisa melewati momen-momen sulit, tapi arah yang diambil sudah tepat dan selama para pembalap percaya pada proyek ini, yang lainnya kurang penting. Kita tetap fokus, bekerja sama dan hasilnya akan datang. Inilah pada dasarnya nada dari pesannya. Nada yang dewasa jauh dari kontroversi, tetapi tegas dalam membela tim. Intinya, sementara semua orang membicarakan rumor, nama, dan kemungkinan perubahan di puncak, Charles Leclerc telah merespon dengan cara yang paling efektif. Di lintasan, dengan podium yang lebih berharga dari sekadar 3 poin tambahan di klasemen. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah Ferrari ini benar-benar bisa menemukan stabilitas dan kontinuitas atau tekanan akan kembali menghantui pada akhir pekan depan di Meksiko? Ferrari saat ini tertinggal 0,5 detik dari Red Bull, yang sejak Belanda tampaknya menjadi kekuatan utama, bahkan lebih kuat dari McLaren. Tentu saja dalam balapan di Austin, posisi awal McLaren mempengaruhi, mereka sepanjang balapan berada di area kotor, khususnya Norris di belakang Leclerc, dan karena itu kecepatan balapan dipengaruhi oleh performa Ferrari. Namun jelas, Ferrari telah membuat kemajuan dalam pengelolaan setup. Grand Prix Amerika Serikat telah mengonfirmasi bahwa SF25 telah berkembang. Ya, tetapi masih tertinggal 0,5 detik per lap dari Red Bull. Sebuah angka yang bagi banyak orang tampak kecil, tetapi dalam Formula 1, 0,5 detik adalah sangat signifikan. Setelah sprint race di Maranello, mereka memutuskan untuk mengubah setup mobil, dan langkah itu berhasil karena SF25 menemukan kembali kecepatan di bagian snake dalam rangkaian tikungan berkecepatan tinggi yang membutuhkan presisi dan stabilitas aerodinamis tanpa kehilangan kecepatan di lintasan lurus. Singkatnya, Ferrari telah kembali menjadi mobil yang lebih seimbang, manajemen ban telah membaik dan baik Leclerc maupun Hamilton dengan Ferrari kedua bisa menekan dengan konsisten. Namun jarak dengan Verstappen tetap berat, sekitar 0,5 detik per putaran dalam kecepatan balapan. Balapan Charles Leclerc dimulai dengan baik. Dia adalah salah satu dari sedikit yang menggunakan ban soft di awal, tetapi dia memanfaatkan keuntungan ini untuk berada di depan Norris dan menjaga kecepatan pembalap terdepan hingga virtual safety car. 2 putaran netralisasi mendinginkan ban, dan tepat ketika Charles menemukan ritme idealnya. Saat restart suhu ban soft turun drastis keluar dari jendela ideal dan degradasi meningkat. Mulai dari putaran ke-10, Leclerc mulai kehilangan traksi dan keseimbangan. Meskipun demikian, pembalap asal Monaco tersebut tetap kompetitif. Pada stint pertama, ia hanya 0,3 detik lebih lambat dari Verstappen yang menggunakan ban lebih sesuai untuk fase awal. Baliknya, Hamilton membangun balapan dengan cerdas. Dia menggunakan data yang dikumpulkan dalam sprint race untuk mengelola ban dengan lebih baik di stint pertama. Banyak yang mengatakan bahwa Hamilton tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Leclerc dan Norris, sehingga dia menjaga jarak aman untuk menghindari ban yang terlalu panas. Namun, SF25 miliknya menunjukkan masalah rotasi yang jelas di bagian depan yang menghambatnya, terutama saat perubahan arah dan menghalanginya untuk mendekati Norris dan Leclerc. Sejak putaran ke-15, degradasi ban meningkat secara signifikan. Hamilton mulai kehilangan 0,30. 4 detik per putaran dibandingkan Verstappen, menutup bagian pertama balapan dengan gap yang sudah tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, McLaren tidak dalam posisi yang lebih baik. MCL 39 milik Piastri mengalami graining di bagian depan, yaitu fenomena mikro pecahnya ban yang menyebabkan getaran dan kehilangan grip. Penyebabnya, kurangnya informasi tentang long run. Piastri tidak turun di sprint race, sehingga setup temperaturnya di luar jendela ideal. Andreas Seidl menjelaskan dengan baik. Angin dan kondisi lintasan membuat sulit menemukan keseimbangan dan stabilitas thermal. Sementara Norris, meski ia juga absen di sprint race karena insiden dengan Piastri, mengalami lebih sedikit masalah. Namun tetap saja tidak cukup untuk menahan Verstappen. Di depan, Max Verstappen menjalani balapan yang biasa seperti buku panduan. Pengelolaan yang sempurna, ritme yang konsisten, ban selalu berada dalam jendela optimal. Degradasi pada Red Bull praktis tidak ada. Juga karena di Austin lebih dipengaruhi oleh overheating ban daripada degradasi itu sendiri. Hanya setelah putaran ke-20, Max menunjukkan sedikit peningkatan waktu lap, tanda ada sedikit selip di bagian belakang kanan, tetapi tidak ada yang benar-benar mempengaruhi. Keunggulan teknis yang jelas,
terutama dalam konsistensi kecepatan dan manajemen thermal ban. Dan setelah balapan di Austin, Frederick Vasseur mengatakannya secara terbuka. Mereka menargetkan posisi kedua di konstruktor. Mari kita dengarkan bersama. Ya, kami fokus lebih awal pada proyek 2026, tetapi kami ingin menutup 2025 di posisi kedua. Kalimat yang banyak mengatakan tentang strategi Maranello, karena di satu sisi Ferrari sudah melihat ke depan pada peraturan baru, mesin 2026, dan aerodinamika yang direvolusi, tetapi di sisi lain mereka tidak ingin melepaskan musim ini. Sebaliknya, Vasseur ingin menyelesaikan di depan Mercedes dan mempertahankan posisi kehormatan yang diperoleh pada 2024. Setelah periode sulit, Ferrari datang ke Austin dengan banyak keraguan. Dalam beberapa akhir pekan terakhir, mereka kehilangan posisi terhadap Mercedes, tampak kembali menurun dalam daya saing. Namun di Amerika Serikat, tim bereaksi dengan podium Leclerc dan posisi keempat Hamilton. Ferrari mengumpulkan 27 poin dalam satu akhir pekan dibandingkan 8 poin dari Mercedes yang berada di posisi ke-6 dengan Russell. Hasilnya adalah bahwa klasemen konstruktor sepenuhnya terbuka kembali. Hari ini Red Bull, Ferrari, dan Mercedes terjebak dalam hanya 10 poin. Ini akan menjadi pertarungan 3 tim yang menjanjikan ketegangan hingga Abu Dhabi. Dan Vasseur juga mengatakannya. Kami adalah 3 tim dalam 10 poin, akan ada persaingan hingga akhir. Tapi kami memiliki keuntungan, kami bisa mengandalkan 2 pembalap yang selalu membawa poin. Dan ini adalah sindiran langsung kepada Mercedes dengan Kimi Antonelli yang terus bergantian antara balapan bagus dan akhir pekan yang rumit. Dalam kasus ini di Austin bukan karena kesalahannya, tetapi karena nasib buruk eksternal, yaitu Sainz yang menabraknya, dan juga sindiran kepada Red Bull dan Yuki Tsunoda yang masih belum bisa tampil sebagai pembalap kedua Red Bull. Dan bayangkan dalam balapan di Austin, Hamilton berpikir dia mengalami kebocoran ban di lap terakhir. Bahkan setelah Singapura, di mana dia mengalami akhir yang mengerikan, di Austin pun, pembalap Inggris itu menyelesaikan balapan dengan jantung berdebar dan kecurigaan kebocoran ban beberapa meter dari garis finish. Hanya sebulan yang lalu di Singapura, Hamilton harus menangani kerusakan rem di putaran terakhir, kehilangan detik-detik berharga, dan juga posisi karena penalti. Sebuah akhir yang kacau yang sangat merugikannya, membuatnya turun di belakang Fernando Alonso. Dan di Austin, tampaknya mengalami kembali adegan yang sama. Hanya saja kali ini masalahnya bukan rem, tetapi sesuatu yang lebih tak terduga. Penurunan tiba-tiba pada cengkraman depan. Kami berada di putaran ke-56, putaran terakhir Grand Prix Amerika Serikat. Hamilton sedang mengelola posisi keempat dengan keunggulan 7 detik atas Oscar Piastri. Sebuah margin besar, cukup untuk menyelesaikan dengan tenang. Tapi ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba keunggulannya jatuh dari 7 menjadi hanya 1 detik dalam waktu kurang dari 1 putaran. Dan melalui radio Hamilton segera mengeluarkan peringatan. Saya pikir saya mengalami kebocoran. Insinyur Ricardo Adami berkata padanya. Dari telemetri semuanya baik-baik saja menurut data. Hamilton tidak yakin tetapi terus mendorong. Dia finish di posisi keempat, tetapi suaranya di radio mengisyaratkan semua keterkejutannya. Ada sesuatu yang jatuh di bagian depan. Saya tidak tahu apa, tetapi sesuatu terjadi. Saya benar-benar kehilangan banyak di depan. Sebuah putaran panik yang bisa menghilangkan poin penting baginya. Setelah balapan, Lewis mencoba menceritakan apa yang dia rasakan dalam detik-detik kebingungan itu. Saya tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Saat saya mendekati tikungan 5, sepertinya saya menabrak sesuatu dan tiba-tiba mengalami understeer yang mengerikan. Saya pikir itu adalah kebocoran atau sayap depan patah. Untungnya saya berhasil menyelesaikan balapan tanpa disalip. Namun ketakutan itu nyata karena pada saat itu dengan ban yang sudah di ambang batas dan pengaturan depan yang berat, sedikit kerusakan bisa merusak segalanya. Jadi, apa yang benar-benar bisa terjadi? Melihat data putaran, kemungkinan Hamilton hanya terkena puing atau marble di luar jalur, kehilangan cengkeraman pada bagian depan kanan. Masalah cengkeraman mendadak bukan struktural, tetapi yang membuatnya tampak seperti kebocoran sejenak dan mengingat betapa sensitifnya keseimbangan SF25, bahkan sedikit selip, dapat mengubah perilaku di tikungan secara keseluruhan. Yang pasti adalah bahwa Hamilton mengambil risiko besar. Dengan 1 putaran lagi mungkin Piastri akan menangkapnya. Meskipun akhir yang menakutkan, Hamilton finish di posisi keempat membawa poin penting untuk Ferrari. Hasil yang solid, tetapi dengan pesan yang jelas untuk tim. Mobil tetap sangat sensitif terhadap degradasi dan perubahan suhu ban. Variasi kecil bisa menjadi masalah besar, seperti yang terlihat dengan Leclerc di stint pertama. Dan setelah kemenangan di Austin, Verstappen berada 40 poin di belakang Piastri di klasemen pembalap. Dan jadi dia benar-benar percaya, tetapi dia sendiri tidak mempercayainya di Belanda. Mari kita dengarkan kata-katanya. Jika seseorang mengatakan itu kepada saya setelah Zandvoort, saya akan mengatakan bahwa dia bodoh. Sebuah lelucon yang menyembunyikan kebenaran yang berat. Juara dunia 4 kali itu percaya lagi. Kejuaraan pembalap 2025 yang tampaknya hilang telah resmi dibuka kembali. Faktanya, dengan kemenangan ini, kemenangan kelima musim ini dan ketiga setelah jeda musim panas, Max telah memulihkan 64 poin atas Oscar Piastri dalam 4 akhir pekan terakhir. Jaraknya sekarang telah turun menjadi hanya 40 poin. Dan jika kita berpikir bahwa di Zandvoort tampaknya dia telah tersingkir. Ini adalah kebangkitan yang sebenarnya. Dalam wawancara setelah balapan, Verstappen mengatakannya secara langsung. Tidak. Jika seseorang mengatakan itu kepada saya setelah Zandvoort, saya akan mengatakan bahwa dia bodoh. Kami telah menemukan arah yang benar, semuanya ada di sana. Kami telah memperkenalkan beberapa pembaruan. Tetapi yang terpenting kami telah memahami bagaimana membuatnya bekerja lebih baik. Setiap akhir pekan kami berhasil mengoptimalkannya. Pengelolaan ban sangat penting. Dia menjelaskan, tetapi tidak mudah. Kadang-kadang Anda memiliki lebih banyak cengkeraman. Kadang-kadang lebih sedikit. Itu adalah balapan di mana Anda hanya harus menghindari kesalahan. Dan Max tidak menyembunyikannya.
Duet antara Norris dan Leclerc membuat hidupnya lebih mudah di tahap tengah balapan. Pertarungan itu membantu saya mengelola ban. Jika Lando bisa mempertahankan posisi di awal, itu akan menjadi balapan yang jauh lebih ketat dan bahkan Toto Wolff telah memberikan pandangannya tentang pertarungan untuk kejuaraan dunia. Dia mengatakan dengan jelas, Max Verstappen memiliki keuntungan psikologis dalam perebutan gelar. Bahkan Toto Wolff mengatakan, ketika Anda menjadi pengejar, Anda selalu memiliki keuntungan mental. Underdog dapat mendorong tanpa tekanan karena peluang tidak memihaknya. Dan dengan dominasi di Austin, pole yang diraih, sprint dan balapan dimenangkan, Verstappen telah pulih hingga hanya terpaut 40 poin dari pemimpin. Toto Wolff mengatakan bahwa dia sangat mengenal situasi ini. Ini pernah terjadi pada saya di masa lalu. Dua pembalap bersaing untuk kejuaraan dunia, dan yang lain datang dari belakang. Dan saat itu adalah Max atau Vettel. Pihak ketiga secara psikologis selalu lebih berbahaya karena tidak memiliki apa-apa untuk kehilangan. Yang menarik adalah Red Bull ini bukanlah mobil yang dominan pada tahun 2023 atau bahkan di awal 2024. Toto Wolff mengatakan, mereka telah mengeluarkan potensi mobil dan Max saat ini adalah pembalap paling kompetitif di grid. Dia sebaik mungkin saat mengemudikan mobil Formula 1. Tekanan dapat mempengaruhi. Anda bertanya-tanya seberapa jauh Anda dapat mendorong, seberapa besar risiko menyalip. Lando Norris telah membuktikannya, kata Toto Wolff. Dia menyerang, tetapi pada beberapa saat harus berpikir dua kali dan Toto Wolff merangkum seperti ini. Peluang tidak berpihak padanya, tetapi kenyataan mengejar mengubah segalanya. Ini dimaksudkan pada Max Verstappen. Terkadang pengejar lebih berbahaya daripada pemimpin. Satu hal terakhir, kita tahu bahwa Sainz akan dikenakan penalti 5 posisi di grid di Meksiko karena insiden dengan Antonelli di Austin dan juga diberikan 2 poin penalti pada lisensinya dengan total saat ini 4 poin. Kita tahu bahwa poin direset setiap 12 bulan dan pada 12 poin di lisensi, diskualifikasi dari satu balapan terjadi. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video. Dari Hamilton yang akan melewatkan latihan bebas 1 di Meksiko, balapan Leclerc di Austin, pernyataan Vasseur, dan juga pernyataan Verstappen dan Toto Wolff. Saya penasaran untuk membaca dan menanggapi semua komentar Anda. Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan kejuaraan dunia? Menurut saya, Max benar-benar memiliki peluang yang nyata. Seperti biasa, saya mengingatkan Anda untuk meninggalkan like, berlangganan, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun di sini dari Tuto. Kita bertemu lagi di video berikutnya.